Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi P3K tahun 2023 dengan formasi jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar, silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Harganya hanya Rp50.000, berupa file e-book PDF yang berisi ratusan soal pembelajaran disertai pembahasan lengkap, meliputi soal teknis kompetensi bidang, TKP, TIU, TWK, manajerial, sosiokultural dan wawancara untuk semua formasi jabatan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal yang pertama. Soal pilihan ganda. 1. Seorang pranata laboratorium sedang merancang kegiatan dalam laboratorium dengan tujuan untuk mengamati reaksi kimia antara dua zat yaitu A dan B. Berikut ini adalah data hasil percobaan yang telah dilakukan. Jika A ditambahkan ke dalam B, akan terjadi reaksi yang membentuk gas C. Jika B ditambahkan ke dalam A, tidak terjadi reaksi. Jika A dan B dicampurkan secara serentak, akan terjadi reaksi yang membentuk gas D. Berdasarkan data tersebut, mana dari pernyataan berikut yang benar? A. Gas C dihasilkan jika B ditambahkan ke dalam A. B. Gas D dihasilkan jika A ditambahkan ke dalam B. C. Gas C dihasilkan jika A dan B dicampurkan secara serentak. D. Gas D dihasilkan jika A dan B dicampurkan secara serentak. Jawaban yang benar, D. Pembahasan, berdasarkan data yang diberikan, jika A ditambahkan ke dalam B tidak terjadi reaksi, sehingga pernyataan A salah. Jika B ditambahkan ke dalam A tidak terjadi reaksi, sehingga pernyataan B salah. Namun, jika A dan B dicampurkan secara serentak akan terjadi reaksi yang membentuk gas D, sehingga pernyataan D benar. 2. Pada saat melakukan pengoperasian alat spektrofotometer, seorang pranata laboratorium mengalami kendala. Setelah melakukan pengecekan terhadap instrumen, diketahui bahwa sumber cahaya yang terpasang pada alat telah rusak. Berikut ini adalah fungsi dari sumber cahaya dalam spektrofotometer, kecuali A. Menghasilkan cahaya monokromatik. B. Menghasilkan cahaya dengan intensitas yang cukup. C. Menentukan panjang gelombang yang akan digunakan. D. Menstabilkan dan mempertahankan intensitas cahaya yang dihasilkan. Jawaban yang benar, C. Pembahasan, fungsi dari sumber cahaya dalam spektrofotometer adalah menghasilkan cahaya monokromatik. Pernyataan A benar, menghasilkan cahaya dengan intensitas yang cukup. Pernyataan B benar, dan menstabilkan dan mempertahankan intensitas cahaya yang dihasilkan. Pernyataan D benar. Pernyataan C salah karena panjang gelombang yang digunakan ditentukan oleh monokromator pada alat, bukan oleh sumber cahaya. 3. Seorang pranata laboratorium sedang melakukan percobaan penggunaan bahan A untuk membuat larutan. Dalam buku panduan penggunaan laboratorium, terdapat informasi bahwa bahan A bersifat korosif dan bersifat racun. Pranata laboratorium harus menggunakan alat pelindung diri APD yang sesuai saat bekerja dengan bahan tersebut.
Berikut ini adalah APD yang tepat untuk digunakan, kecuali A. Masker. B. Sarung tangan karet. C. Jas laboratorium. D. Sepatu olahraga. Jawaban yang benar, D. Pembahasan, APD yang tepat untuk digunakan saat bekerja dengan bahan korosif dan racun termasuk masker untuk melindungi sistem pernafasan, sarung tangan karet untuk melindungi kulit tangan, dan jas laboratorium untuk melindungi tubuh. Sepatu olahraga bukan merupakan APD yang sesuai untuk melindungi kaki dari bahan berbahaya. 4. Ketika menggunakan alat pengukur pH, seorang pranata laboratorium mendapatkan pembacaan pH sebesar 9. Berdasarkan pembacaan ini, apa yang dapat disimpulkan tentang larutan yang diukur? A. Larutan bersifat asam dengan tingkat keasaman yang kuat. B. Larutan bersifat netral. C. Larutan bersifat basa dengan tingkat keasaman yang kuat. D. Larutan bersifat asam dengan tingkat keasaman yang lemah. Jawaban yang benar, D. Pembahasan, larutan dengan pembacaan pH 9 termasuk dalam rentang pH yang basa, namun bersifat basa dengan tingkat keasaman yang lemah. Larutan asam dengan tingkat keasaman yang kuat memiliki pembacaan pH di bawah 7, sedangkan larutan netral memiliki pembacaan pH sekitar 7. 5. Seorang pranata laboratorium menggunakan bahan A untuk menguji keasaman air. Jika bahan A berubah warna menjadi merah muda, maka air tersebut memiliki pH sekitar A. 3, B. 5, C. 7, D. 9. Jawaban yang benar, A. Pembahasan, jika bahan A berubah warna menjadi merah muda, maka air tersebut memiliki pH sekitar 3. Pernyataan A adalah jawaban yang benar karena berdasarkan perubahan warna pada indikator pH tersebut. 6. Seorang pranata laboratorium hendak mengisi tabung ukur dengan volume air yang tepat, yaitu 25 ml. Namun, ia hanya memiliki gelas ukur dengan kapasitas 100 ml. Untuk mendapatkan volume yang tepat, ia menggunakan teknik pengisian dengan menandai batas volume yang diinginkan pada gelas ukur tersebut menggunakan spidol. Berapa tanda yang harus diarsir di gelas ukur tersebut untuk mengisi dengan volume yang tepat? A. 1/4 tanda. B. Setengah tanda. C. 3/4 tanda. D. 1 tanda. Jawaban yang benar, B. Pembahasan, jika pranata laboratorium ingin mengisi gelas ukur dengan volume 25 ml menggunakan teknik pengisian dengan menandai batas volume yang diinginkan, maka tanda yang harus diarsir di gelas ukur tersebut adalah setengah tanda. Karena gelas ukur dengan kapasitas 100 ml, maka setengah dari 100 ml adalah 50 ml. Sehingga pranata laboratorium harus mengisi air hingga setengah dari tinggi gelas ukur. 7. Saat melakukan pengamatan dalam mikroskop, sebuah objek ditemukan memiliki panjang 0,05 mm. Jika objek tersebut diperbesar dalam mikroskop dengan faktor perbesar 400, berapakah panjang objek yang terlihat dalam pengamatan mikroskop? A. 0,2 mm. B. 20 mm. C. 2 mm. D. 0,005 mm. Jawaban yang benar, C.
Pembahasan, jika objek memiliki panjang 0,05 mm dan diperbesar dengan faktor perbesar 400, maka panjang objek yang terlihat dalam pengamatan mikroskop adalah 0,05 mm x 400 sama dengan 20 mm. Pernyataan C adalah jawaban yang benar. 8. Seorang pranata laboratorium melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer Celcius. Jika termometer tersebut menunjukkan suhu 23 derajat Celcius, suhu dalam skala Fahrenheit adalah A. 68 derajat Fahrenheit, B. 53,4 derajat Fahrenheit, C. 87,4 derajat Fahrenheit, D. 32,4 derajat Fahrenheit. Jawaban yang benar, A. Pembahasan, untuk mengkonversi suhu Celcius ke Fahrenheit, digunakan rumus suhu dalam Fahrenheit sama dengan suhu dalam Celcius X 9/5 plus 32. Jika termometer menunjukkan suhu 23 derajat Celcius, maka suhu dalam Fahrenheit adalah 23x 9/5 plus 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Pernyataan A adalah jawaban yang benar. 9. Sebuah zat cair memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Jika diketahui bahwa faktor perubahan suhu pada skala Kelvin dinyatakan dalam kelipatan 1, berapakah nilai titik didih zat cair tersebut dalam skala Kelvin? A. 100 K, B. 373 K, C. 273 K, D. 212 K. Jawaban yang benar, B. Pembahasan, untuk mengkonversi suhu dalam skala Celcius ke skala Kelvin, digunakan rumus suhu dalam Kelvin sama dengan suhu dalam Celcius plus 273. Jika titik didih zat cair adalah 100 derajat Celcius, maka nilai titik didih dalam skala Kelvin adalah 100 plus 273 sama dengan 373 K. Pernyataan B adalah jawaban yang benar. 10. Seorang pranata laboratorium sedang merancang percobaan untuk menguji reaksi antara beberapa unsur dengan oksigen. Dalam rancangan percobaan, pranata laboratorium menggunakan unsur X, Y, dan Z. Jika terbentuk senyawa XO, O3, U2, ZO3, dan ZO4, urutan berdasarkan tingkat keoksidasi unsur tersebut secara berturut-turut adalah A. X, Y, Z, B. Z, Y, X, C. Z, X, Y, D. Y, Z, X. Jawaban yang benar, C. Pembahasan, tingkat keoksidasi unsur X dapat dilihat dari senyawa yang terbentuk. Pada senyawa XO, unsur X memiliki tingkat keoksidasi plus 1. Pada senyawa X2O3, unsur X memiliki tingkat keoksidasi plus 3. Jadi, tingkat keoksidasi unsur X adalah plus 1 dan plus 3, yang menunjukkan unsur X adalah logam dengan kemampuan membentuk ion positif. Begitu juga dengan unsur Y dan Z, dilihat dari senyawa yang terbentuk, unsur Y memiliki tingkat keoksidasi plus 4, sehingga unsur Y adalah logam dengan kemampuan membentuk ion positif. Sedangkan unsur Z memiliki tingkat keoksidasi plus 3 dan plus 4, yang menunjukkan unsur Z adalah non-logam dengan kemampuan membentuk ion negatif. Berdasarkan urutan tingkat keoksidasi unsur tersebut,
Urutan yang benar adalah Z, X, Y. Pernyataan C adalah jawaban yang benar. 11. Seorang pranata laboratorium sedang melakukan penambahan larutan asam ke dalam larutan basa. Saat mencampurkan kedua larutan tersebut, dari tabung reaksi terlihat terbentuk endapan padat dan terjadi perubahan suhu. Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan tersebut? A. Terjadi reaksi netralisasi. B. Terjadi reaksi pengendapan. C. Terjadi reaksi pengendapan dan netralisasi. D. Tidak dapat disimpulkan dari informasi yang diberikan. Jawaban yang benar, C. Pembahasan, dari informasi yang diberikan, terdapat dua perubahan yang terjadi yaitu terbentuknya endapan padat dan perubahan suhu. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi pengendapan. Selain itu, karena penambahan larutan asam ke dalam larutan basa, dapat disimpulkan bahwa terjadi reaksi netralisasi antara asam dan basa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi reaksi pengendapan dan netralisasi. Pernyataan C adalah jawaban yang benar. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu belajar kita kali ini, kita lanjutkan belajar kita di video selanjutnya. Semoga sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.